Sejarah Tan Malaka, tokoh Indonesia yang sering dilupakan. Tan Malaka dikenal sebagai sosok aktivis kiri Indonesia. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ia dikenal sebagai Bapa Republik Indonesia. Seperti apa jejaknya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol loncengnya agar kita bisa terus berbagi informasi sejarah. Dikutip dari buku resensi buku Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara, dalam karya ilmiah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim Gelar Datu Sultan Malaka. Ia lahir pada 2 Juni 1897 di Desa Nagari Pandam Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dia lahir dari pasangan Rasa Caniago dan Sina Sinabur dengan nama asli Ibrahim. Gelar adat terhormat Datu Tan Malaka baru diperoleh pada tahun 1913 melalui upacara adat. Tan Malaka mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah guru pribumi satu-satunya di Sumatera, yaitu Inland Ski Quick School for Onderwijzers di Bukit Tinggi, hingga lulus pada tahun 1913. Tan Malaka melanjutkan pendidikan ke Belanda di Rijkswijk School di Haarlem. Beliau mendapatkan pandangan mengenai dunia luar dan mengalami perubahan drastis dalam pola pikirnya. Dia banyak mempelajari tentang sosialisme dan komunisme setelah adanya revolusi Rusia pada Oktober 1917. Tan Malaka membaca buku karya Karl Marx, Friendly Angels, dan Vladimir Lenin. Sepulangnya dari Belanda, beliau menjadi pengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di perkebunan di Delhi, Sumatera Timur. Dari sinilah Tan Malaka memiliki sifat radikal dengan mulai mempelajari tentang kemerosotan masyarakat. Di samping mengajar, beliau aktif sebagai jurnalis dan menulis beberapa karya untuk pers mengenai ketimpangan yang terjadi antara pemilik dan pekerja. Pada tahun 1921, beliau pindah ke Jawa dan beliau terpilih menjadi anggota Porskrat sebagai anggota kelompok sayap kiri, tetapi kemudian mengundurkan diri dalam waktu 1 tahun. Setelah Muktamar kelima Sarekat Islam yang membahas keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia, Sarekat Islam terpecah. Tan Malaka diminta ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Ia kemudian membuka sekolah rakyat di Semarang dengan nama sekolah Sarekat Islam dengan bantuan tokoh Sarekat Islam. Setelah Semaun meninggalkan Hindia Belanda pada bulan Oktober 1921, Tan Malaka menjadi ketua PKI pada bulan Desember 1921. Gaya kepemimpinan Tan Malaka lebih radikal dibandingkan Semaun. Pada bulan Februari 1922, Tan Malaka ditangkap dan diasingkan ke Kupang, yang kemudian dipindahkan ke Belanda. Tahun-tahun setelahnya beliau banyak berpindah-pindah negara. Beliau berpindah dari Thailand, Tiongkok, Hong Kong hingga Singapura dengan berbagai macam nama samaran. 20 tahun kemudian pada tahun 1942, beliau kembali ke Indonesia. Tan Malaka mendirikan Koalisi Persatuan Perjuangan, Front Perjuangan atau Aksi Bersatu pada Januari
tahun 1946. Persatuan Perjuangan mendapat dukungan rakyat sekaligus tentara Republik. Setelah dituduh melawan kebijakan pemerintah Indonesia yang baru, beliau dipenjarakan pada tahun 1946. 2 tahun setelahnya atau setelah pemberontakan PKI Madiun, beliau dibebaskan. Pada tahun 1949, beliau ditangkap dan dieksekusi tembak di Kediri. Selama puluhan tahun, makamnya tidak diketahui. Peneliti Belanda, Harry Post, menemukannya di kaki Gunung Wilis, Seluk Tanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Pada 16 Februari 2017, keluarga menjemput dan memindahkan jasad Tan Malaka ke tanah kelahirannya di Nagari Pandam Gadang, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat.